Gus Nur ditangkap di kediamannya di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu dini hari tadi. Ia ditangkap oleh Bareskrim Polri atas laporan PWNU Cirebon atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Polisi yang datang langsung menggeledah rumah Gus Nur untuk mencari barang bukti tambahan. Saat ditangkap, Gus Nur yang didampingi keluarga mengaku sudah memperkirakan bahwa ucapannya dalam podcast bersama Refli Harun akan membawanya ke jalur hukum. Sementara itu, menurut pihak keluarga, penangkapan Gus Nur tidak lepas dari unsur politis. Anak Gus Nur menyebut perkataan ayahnya dengan kasus yang hampir serupa pernah 3 kali dilaporkan. Namun pelaporan berujung penangkapan baru sekali terjadi. Yang melaporkan kan orang-orang NU, Banser, Ansor. Gitu. Dan bukan pertama kalinya Gus Nur dilaporkan seperti ini. Cuma caranya saja yang berbeda. Kalau dulu cuma dikasih surat saja untuk datang ke pengadilan, diminta keterangan. Cuma kalau yang sekarang langsung didatangkan ke rumahnya, langsung dikasih surat penangkapan, penggeledahan, dijemput langsung dibawa ke Jakarta, langsung gitu. Sebelum ditangkap, Gus Nur sempat mengisi kegiatan pengajian di kawasan Kedung Kandang, Kota Malang. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluh kepala keluarga menjadi korban kebakaran di permukiman padat penduduk Sunter, Jakarta. Diduga menghina Nahdlatul Ulama, Gus Nur ditangkap polisi dan menjadi tersangka. Meningkatkan kemampuan personil dan alutsista, gugus tempur laut Koarmada 1 menggelar latihan Gundala Sakti ke-20. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Kutsia Firdausi. Dan saya Aprilia Putri. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi pasca penetapan 8 tersangka kebakaran Kejaksaan Agung. Polisi menegaskan bahwa gelar perkara telah melibatkan berbagai saksi dan ahli. Polisi menetapkan 8 tersangka dalam kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang terjadi 22 Agustus lalu. Dari 8 tersangka, 5 diantaranya merupakan tukang bangunan berinisial T, H, S, K, dan KS. Sementara 3 tersangka lainnya yakni mandor inisial UAM, Direktur Utama CV Arkan Putra Mandiri inisial R, dan pegawai Kejaksaan Agung inisial NH. Pegawai Kejaksaan Agung berperan mempekerjakan tukang dan mandor bangunan. Sedangkan R, pemilik CV, menjual belikan barang ilegal yang mempercepat kebakaran. Namun saat tukang bekerja, mandor yang seharusnya mengawasi tidak hadir saat kejadian. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Ferdi Sambo, saat bekerja 5 tukang bangunan tersebut merokok dan membuang puntung sembarangan. Di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut memiliki bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti thinner, kemudian lem ibon, dan beberapa bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya. Sehingga kesimpulan penyidik bahwa penyebab awal kebakaran di lantai 6 Aula Biro Kepegawaian adalah karena kelalaian dari 5 tukang yang bekerja di ruangan aula lantai 6 tersebut. Harusnya tidak melakukan kegiatan merokok karena tahu itu bahan berbahaya, tapi kemudian tetap melakukan. Dalam penyidikan kebakaran Kejagung ini, polisi melibatkan ahli dan memeriksa 64 saksi. Keterangan saksi ini diperkuat dengan citra satelit milik IPB untuk mengetahui titik awal api dan diketahui api berasal dari lantai 6 gedung Kejaksaan Agung dan merambat ke seluruh gedung karena terdapat bahan yang mudah terbakar. 8 tersangka dijerat pasal 188 Junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah bus yang sedang parkir di dalam pangkalan di kawasan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan siang tadi terbakar. Diduga api berasal dari bagian mesin bus. Bus yang sedang terparkir dan siap membawa penumpang tujuan Madura, Jawa Timur terbakar dalam pool bus kawasan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan siang tadi. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh badan bus dan sisi samping bus lain yang berada di samping bus yang terbakar. 5 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api.
Penyebabnya sendiri secara pasti kurang tahu, namun diperkirakan dari konsleting, ya, dari konsleting. Jadi mungkin perkabelan atau pengapian bis itu yang kurang sempurna sehingga menimbulkan api. Meski berlangsung di Jalan Pulbus, kejadian ini tidak mengganggu operasional keberangkatan penumpang ke berbagai kota lain. Dari Jakarta, Helmi Sabangbati, iNews melaporkan. Tangis histeris mengiringi pemakaman 5 jenazah korban kebakaran yang merupakan satu keluarga di Tangerang, Banten. Jenazah pasangan suami istri dan 2 anaknya ini dimakamkan pada 1 liang lahat di tempat pemakaman umum Padukuhan Gunung Kidul, Yogyakarta. Isak tangis mengiringi pemakaman 5 jenazah korban kebakaran di Tangerang, Banten yang merupakan satu keluarga. Kelimanya dimakamkan di 1 liang lahat di tempat pemakaman umum di Gunung Kidul, Yogyakarta. Selama prosesi pemakaman, kerabat maupun warga sekitar ikut mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Ini untuk kelima jenazah sebenarnya pada intinya bukan 1 liang lahat untuk berlima. Walaupun bagaimana sebenarnya itu ada sekat-sekatnya yang terbuat dari kayu. Itu kita untuk mempermudah penggalian saja. Kalau memang harus satu-satu digali lubang seperti kematian perorangan itu memang memakan waktu yang lebih lama dan memang kondisi takutnya tadi itu hujan sehingga kita mempermudahkan untuk lebih banyak bisa menggali, kita gali lebar. Setelah itu kita kasih sekat dengan kayu seperti itu. Itu karena memang permintaan keluarga khususnya dari adiknya. Karena memang di sana untuk keluarga sudah tidak ada. Di mata warga, kelima korban merupakan orang yang baik serta ramah dan mudah bergaul dengan warga sekitar. Rencananya pihak keluarga akan menggelar tahlilan untuk mendoakan korban. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Satu keluarga tewas dalam kebakaran rumah di Komplek Permata Sentosa, Tangerang, Banten. Pasangan suami, istri, dan 2 anaknya tidak sempat menyelamatkan diri sehingga terjebak dalam kobaran api. Kebakaran yang menewaskan satu keluarga di rumah Komplek Permata Sentosa, Legok, Tangerang, Banten terjadi pada Jumat dini hari. 5 orang tewas yang merupakan pasangan suami istri, 3 anaknya karena terjebak saat kebakaran terjadi. Ketua RT menyatakan api muncul pertama kali terlihat dari plafon rumah korban dan merambat ke mobil dan sepeda motor korban yang terparkir di depan rumah. Dari plafon dan jatuh membakar mobil dan motor, dan 3 rumah yang kena terbakar dengan korban meninggal 1 keluarga berjumlah 5 orang, terdiri dari ayah, ibu, dan ketiga putra putrinya. Tim identifikasi Polres Tangerang Selatan menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran di perumahan Bumi Permai Santoso, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi masih mendalami penyebab pasti kebakaran di rumah ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Belasan rumah warga di Kalisunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara terbakar. 1 warga tewas akibat peristiwa ini. Pemerintah Kota Jakarta Utara menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran di Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bantuan untuk korban kebakaran disalurkan tim Taruna Siaga Bencana dan petugas Kelurahan Kelapa Gading. Bantuan terdiri dari tenda darurat, minyak goreng, mie instan, dan bahan makanan lainnya. Popok bayi dan peralatan kebersihan lainnya juga diberikan kepada warga. Bantuan akan diberikan hingga 30 hari berikutnya. Kami butuh banyak sekali bantuan untuk teman-teman yang saat ini ada sekitar 70 kakak, sekitar 200 orang yang terdampak atas 9 rumah yang terbakar. Itu kami butuh bantuan yang amat sangat banyak. Seperti sekarang obat-obatan kami butuh, dapur umum kami butuh. Tapi kami berterima kasih untuk pertama kalinya secepat ini pihak Dinas Sosial sudah nyampe di lokasi untuk membantu kami lingkungan RW 04. Kebakaran di Kalisunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara menghanguskan belasan rumah.
Akibat kebakaran ini 70 kepala keluarga terdampak dan 1 warga tewas akibat kekurangan oksigen. Diduga terjadinya kobaran api dari salah satu rumah warga diduga akibat korsleting listrik, sehingga membakar rumah warga dan merembet ke rumah warga lainnya. Salah satu saksi memberitahukan api sudah membesar begitu cepatnya, karena bangunan yang memang di sepanjang Kali Sunter ini memang semi permanen, jadi bahan-bahannya memang mudah terbakar. Selain memberikan bantuan bahan makanan dan alat kebersihan, Pemkot Jakarta Utara juga memberikan pendampingan pemulihan trauma bagi anak-anak korban kebakaran. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca kebakaran, sudah ada Vito Erlangga di lokasi. Vito, bagaimana kondisi di lokasi saat ini? Ya, baik Uci dan April, dapat kami ceritakan kepada Anda bahwa kondisi terkini 9 rumah di Jalan Inspeksi Kali Sunter, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, bahwa saat ini nampak sejumlah warga begitu masih sepertinya mengais puing-puing sisa kebakaran. Dan untuk pemadaman sendiri sudah selesai dilakukan oleh pemadam kebakaran. Dan seperti yang Anda lihat bahwa saat ini nampak 9 rumah yang memang terletak berdempetan begitu, ini terbakar habis pada pukul 5:30 pagi tadi. Dan untuk mengetahui terkait dengan kronologi kebakaran, saya akan mengajak Anda untuk langsung berbincang dengan salah satu warga yang nampaknya memang sedang baru saja melakukan pembersihan. Ya, Pak, selamat sore Bapak, mohon maaf. Sore, Pak. Minta waktunya untuk berbincang bersama kami di iNews. Pak, dengan Bapak siapa, mohon maaf? Dengan Ponco Hadi Sunoto, Pak. Ya, Pak Ponco. Pak Ponco ini kan salah satu korban kebakaran. Pak, boleh diceritakan Pak terkait dengan kronologi kebakaran yang terjadi pada tadi pagi, Pak? Ya, pada pukul 5 kurang itu ada salah 3 orang itu lewat, itu mau berangkat bekerja. Dia langsung teriak kebakaran. Nah, pas saya di dalam, saya buka. Yang pertama saya lakukan memang ngambil ember, ngambil air. Itu saya cuma 1 kali nyiram, dan pada saat itu masih nggak terlalu gede untuk apinya. Pas saya balik lagi ngambil air untuk kedua kalinya, itu api semakin gede dan sudah menjalar 1 rumah. Dan kejadian itu kisaran 20 menit itu hampir 3 rumah yang sudah terbakar. Nah, pada saat setengah 6 kurang lebihnya, jam 6 kurang 15 menit itu kurang lebih itu Blangwir sudah mulai datang ya. Dan kisaran setengah jam atau 45 menit itu bisa dikendalikan. Oke, Pak, dari kejadian ini apakah ada korban luka atau meninggal, Pak? Untuk korban luka sendiri itu ada 1 orang. Beliau itu yang punya rumah di sebelah kiri saya. Itu meninggal karena mungkin beliau itu terjebak, karena mungkin beliau sendiri sedang sakit dan memang susah untuk jalannya. Nah, itu kejebak, dan sekarang jenazahnya sudah diangkut ke ambulan menuju ke Rumah Sakit Cipto. Untuk seperti itu, Pak. Oke, Pak, untuk ini kan setelah terbakar, warga sendiri lari kemana, Pak, untuk tadi pagi? Untuk warga yang paling utama memang warga-warga sekitar itu yang paling utama itu yang pertama kali diselamatkan itu surat-surat berharga dulu, dan keluarga yang terpenting. Warga-warga sekitar itu langsung lari ke Telkom, karena di Telkom tersebut itu mungkin selisihnya dari 10 sampai 20 kilo lah untuk keamanannya. Oke, Pak, seperti yang kita tahu bahwa saat ini kan kondisi sudah hangus terbakar. Nah, untuk warga korban terdampak atau Bapak sendiri saat ini mengungsi di mana, Pak? Kalau untuk warga semua diungsikan di waduk, masih kisaran RT 9 RW 4. Di situ ada tenda khusus untuk pengungsian, Bapak. Oke, terima kasih atas waktunya, Pak Ponco. Terima kasih, Bapak. Ya, pemirsa, seperti yang disebutkan oleh Pak Ponco, salah satu korban dari kebakaran di Jalan Inspeksi Kali Sunter, dan memang berdasarkan data yang kami terima, saat ini sebanyak 200 warga saat ini
sementara mengungsi di sebuah rumah pompa yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi kebakaran. Dan untuk bantuan sendiri berupa makanan, kemudian alat kebersihan sendiri sudah mulai didistribusikan oleh pihak pemadam kebakaran dan sejumlah pihak lainnya. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vito Erlangga atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Sebuah layang-layang tersangkut di ban pesawat Citylink di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Layangan tersebut tersangkut saat pesawat akan mendarat. Layang-layang berukuran 50 cm ini tersangkut di bagian landing gear pesawat ATR 72600 yang mendarat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, Jumat sore kemarin. Saat akan mendarat, pilot mengaku kesulitan untuk menghindari banyaknya layangan di area bandara. Tidak ada korban jiwa dalam insiden yang menimpa pesawat rute Halim Perdana Kusuma Adi Sucipto, Yogyakarta ini. Akibat kecanduan narkoba, seorang pria di Padang, Sumatera Barat menganiaya ibu, anak hingga keponakannya. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.